Dian ya, jadi kalau kita lihat tadi malam memang statement dari The Fed itu hawkish ya. Jadi ada kenaikan 75 basis point dari menjadi 3 sampai 3,25%. Dan kalau kita lihat juga dot plot projection-nya itu naik menjadi 44% tahun 2022 dan 46% di 2003. Jadi Fed Fund Rate ini masih bisa naik 2 kali di November Desember sekitar 100 sampai 150 basis point. Jadi memang hawkish-nya The Fed ini berkesinambungan sampai akhir tahun. Dan ada statement lagi bahwa The Fed tidak akan menurunkan atau mengurangi rate-nya itu sampai tahun 2024. Sehingga kalau kita lihat semalam memang DXY itu naik ke 111,5 ya. Itu memang yang terkuat ya sejak 2002 itu sempat di 120 sehingga memang kelihatannya ini emerging market currency misalnya kayak rupiah, Malaysian ringgit dan Philippine peso sekalian berarti itu semua kompak melemah. Kalau kita lihat rupiah tadi memang closing di 14.017, ini kalau saya lihat secara year to date itu sudah melemah sekitar hampir 5%. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysian ringgit, Philippine peso sama Thailand baht, mereka jauh lebih terdepresiasi dibanding mata uang rupiah. Saya kira gitu dulu Mbak Dian. Baik Pak Birger, ini nggak hanya rupiah ternyata yang tertekan terhadap greenback, ini mata uang asing lainnya juga berjatuhan Pak, seperti baht Thailand, yen Jepang dan juga yuan China. Apakah ini memang momentum dolar AS ini perkasa dan mata uang asing lainnya berjatuhan Pak Birger? Betul sekali Mbak Dian. Kalau kita lihat memang terutama dolar indeks seperti tadi sudah dikatakan oleh Pak Iksan, itu memang kalau kita lihat sampai pagi ini pun sampai sempat menyentuh angka 111,80. Di sana kita lihat memang rupiah tadi pagi pun memang mengalami tekanan, highest level yang kita pernah lihat juga selama 2 bulan terakhir ini, tadi sampai sempat menyentuh 15.045. Tetapi memang bagusnya juga secara keseluruhan sebetulnya rupiah ini dibandingkan dengan memang other currency, terutama currency pairs yang ada di Asia, sebetulnya kita one of the best performers gitu, selain Singapura dolar ya. Karena kalau kita lihat the rest of the currency, terutama Korean won pagi ini dibukanya luar biasa depreciating-nya. Year to date mereka bahkan sampai 18%, which kita memang tadi seperti sudah dikatakan masih 5 sampai 5,5%. Still sebetulnya dalam range yang cukup baik. Bahkan kalaupun kita melihat angka 15.000 ini sebetulnya bukan momok, karena memang depresiasinya pun masih dalam tahap yang cukup oke begitu, sekitar 5 sampai 5,5%. Jadi kalaupun memang masih ada mengalami tekanan, mestinya should be okay. Tetapi yang sangat kita patut acungkan jempol juga hari ini BI sebetulnya mengakomodasi kebutuhan pasar dengan menaikkan 50 basis tersebut, which memang sebetulnya di luar ekspektasi market. Bahkan kalau kita lihat sebetulnya market hanya mengekspek 25 basis kenaikannya. Begitu juga seperti yang sudah dilakukan di bulan lalu. Bulan lalu sebetulnya market tidak expect sama sekali bahwa BI menaikkan. Mereka menaikkan 25 basis. Jadi akhirnya kita lihat pun rupiah boleh dibilang dikatakan stabil for the last 1 month ini. Begitu sih Mbak Dia. Baik Pak Birger, ini Bank Indonesia menaikkan suku bunga 50 basis poin yang memang di luar prediksi ya menjadi 4,25%. Ini ternyata rupiah makin ambles Pak. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Pak Birger? Ya memang seperti tadi memang sudah disinggung, harusnya memang ini semua kita mengikuti apa yang ada di dollar index. Kita tahu bahwa memang hawkish statement yang sudah dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, terutama memang dengan menaikkan suku bunga selama 3 bulan berturut-turut 75 basis, itu merupakan salah satu trigger untuk kekuatan daripada US dollar. Karena semua otomatis investor pasti akan lari ke safe haven, dalam hal ini ada US dollar. Jadi harusnya memang ke depannya tekanan itu tetap akan ada. Mungkin ini akan menjadi equilibrium baru 15.000. Tetapi kalaupun memang dengan dukungan terutama dari BI melalui misalnya triple intervention-nya di FX, di DNDF, maupun juga di pasar obligasi, harusnya kalaupun memang tekanan ini nanti tetap ada, kita harusnya akan melihat range yang cukup stabil di kisaran ini. Maksudnya di range yang baru 15 ribuan ini, begitu Mbak Dian. Baik, kalau Anda Pak Iksan, kira-kira ini apa kekhawatiran Bank Indonesia sampai menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin? Padahal perkiraan atau konsensus CNBC juga memperkirakan 25 basis poin. Ini cukup tinggi 50 basis poin. Apakah karena untuk menjangkar inflasi inti atau memang untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah? Iya Mbak Dian, jadi kalau kita lihat tadi speech dari Pak Peris sendiri ya, beliau mengatakan bahwa kenaikan suku bunga 50 basis point yang di luar konsensus market ini dipicu oleh yang pertama mereka untuk front loading
yang kedua preemptif, yang ketiga adalah forward looking. Jadi ekspektasi inflasi dari kenaikan BBM ini itu sudah diakomodir dengan kenaikan BI rate yang 50 basis point. Kemudian dengan hawkishnya The Fed, ini juga diakomodir dengan oleh BI untuk menyesuaikan kenaikan BI rate dengan Fed fund rate yang sudah naik sudah 3 kali berturut di 75 basis point. Jadi saya rasa memang kenaikan 50 basis point ini sudah selaras dengan keinginan atau interpretasi dari market sendiri. Saya kira begitu, Mbak Dian.